Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo kanca muda, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan, Sibakul Jajah Deso Milan Kori, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Hari ini Awan Narendra barengan sama orang-orang yang luar biasa dan di tempat yang luar biasa juga. Mungkin buat kamu para pencinta kuliner harus datang ke sini. Ini adalah sebuah daerah yang pastinya bisa memanjakan lidah kamu kanca muda. Kita ada di Ingkung Kuali dan barengan dengan Awan Narendra ada tamu-tamu yang luar biasa. Ada Pak Wisnu Hermawan SPMT. Beliau adalah Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selamat pagi Pak. Nggih, pagi Mas Awan dan kanca muda Jeronimo. Alhamdulillah. Ini luar biasa lah. Iya, Udah lama nggak ketemu sama Pak Wisnu? Banget suasananya pas ketemu silir sekali ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini di yang tengah-tengah nih, kanca muda, ini UKM yang luar biasa. Sering ketemu kalau di pameran-pameran, sering pesan juga blangkonnya. Terkenal dengan Mas Yat Blangkon gitu. Pak Yati apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Ini nih produk-produknya Nji. Produk-produknya. Oke. Dan yang di sebelahnya ini masih muda, ganteng, luar biasa. Ada Pak Lurah dari Kalurahan Guosari, ada Pak Mas Duki Rahmat. Selamat pagi Pak Mas Duki. Selamat pagi. Matur nuwun. Beliau ini sibuk sekali loh. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Dan juga nggak kalah ganteng ada Mas Imam Syafi'i, konseptor Blangkon. Siap, Mas Awan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi nih Mas? Gas, siap. Mau kemana kita? Oke, kanca muda, ini tempatnya luar biasa buat kamu para pencinta gastronomi harus datang ke sini karena di sini banyak sekali sajian-sajian ingkung ya. Kalau misalnya ngomongin soal Guosari, Pak, ini kan Guosari itu sebenarnya kelurahan yang cukup luas. Cukup luas. Dulu juga kalau nggak salah setahu saya ini adalah penggabungan dari 2 kelurahan, J. Benar. Nah, kalau dilihat dari tipe masyarakatnya, kemudian dari kontur tanah yang juga ada gunung, ada ininya. Nah, kebanyakan UKM yang ada di sini itu selain masakan apa sih Pak? Ya, jadi benar Guosari ini kan gabungan dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Selarong dan Kelurahan Iroyudan. Kemudian karena maklumat di tahun 1946 digabungnya, kemudian menjadi Kelurahan Guosari. Nah, dari tipikal warga yang ada, karena memang hampir 60% wilayah kami itu pegunungan dan ada beberapa yang kemudian di dataran rendah, sehingga banyak warga yang kemudian mengeksplor kaitan dengan potensi alam ini dan memanfaatkan bentang-bentang alam yang ada di Guosari untuk beberapa UMKM. Ada sentra kuliner tempurung kelapa, paduan santan. Kemudian di sini itu sentra kuliner. Warung ingkung Guosari kurang lebih ada 14 warung ingkung lah. Nah, kemudian ada pengrajin batik kayu di sekitaran Krebet itu di Guosari juga banyak. Kemudian ada kerajinan-kerajinan yang berasal dari kayu itu juga ada di beberapa di Watu Geduk gitu. Dan yang paling fenomenal ini Blangkon di Padukan Watu Geduk. Ya, ada beberapa padukan yang lain selain kemudian kuliner itu bergerak di bidang kreatif yaitu di kayu ukir itu banyak di Kelurahan Guosari. Oke, kalau misalnya boleh cerita sedikit Pak, dulu cikal bakalnya itu munculnya seperti apa sih? Misalnya kenapa tiba-tiba dari sini ingkung, terus kemudian ada pengrajinnya kayu,
Itu kan mesti ada cikal bakal sumbernya Benar, ya. Apakah dulu sejarahnya seperti apa itu? Kalau setiap daerah macam-macam ya, beda-beda. Ada yang hadir karena ada pendampingan dari beberapa kampus. Jadi kan memang kita membangun desa ini menggunakan konsep pentahelix. Salah satunya adalah perguruan tinggi yang kita jadikan mitra. Oke. Kampus-kampus dengan program pengabdiannya, kemudian salah satunya pengabdian kaitan dengan peningkatan UMKM, melihat apa yang menjadi potensi, dan kemudian muncul di situ. Ada juga yang karena seperti sentra di sini kuliner ini karena ketika upacara adat itu selalu kita menyajikan ingkung. Kita makan ingkung itu mungkin kalau khataman aja kalau orang muslim itu. Iya. Setahun sekali makan ingkung itu aja disuwir. Nah, sehingga karena kerinduan itu bagaimana kalau kemudian dikomersilkan dalam hal bentuk jadikan sentra kuliner aja, dan kemudian muncullah satu awal yang menginisiasi di Padukuhan Karangber, kemudian muncul di beberapa titik di Kelurahan Gosari. Jadi memang beda-beda, ada karena kegelisahan karena potensi, ada yang memang karena muncul karena pendampingan, ada yang kemudian dari turun-temurun juga ada sih, dari bapaknya dulu pengrajin ini kemudian turun ke anaknya dan lain sebagainya. Jadi tiap wilayah beda-beda. Oke. Tapi kalau Gua Sari itu termasuk kompleks ya, wisatanya ada, Selarong punya, terus kemudian bahkan lapas pun punya. Iya, komplit gitu. Jadi tempat pembuangannya pun ada. Ada. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Sekarang baru dibangun karena memang sekarang permasalahan sampah itu baru menjadi topik dan memang Gua Sari menangkap itu gitu juga ya. Ya, bukan menangkap tapi memang sebuah kewajiban. Betul. Sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat, sehingga kita menyiapkan infrastruktur itu agar kita nanti tidak kaget dengan adanya rencana pengembangan salah satu kampus negeri di Kelurahan Gosari. Oke. Nah, ini juga peluang juga untuk UMKM di Gosari. Benar. Dan menarik nih, sebenarnya kan akhirnya beragam ya, Mas Imam. Kalau misalnya mendampingi di Gosari, ini tahun pertama ya Mas ya, dengan konsepnya adalah konsep Blangkon. Nah, ini gimana Mas melihat UKM yang ada di Gosari ini? Gosari ini yang masuk ke dalam program ya, kecenderungannya kemarin lebih banyak beragam. Dari mulai ada kerajinannya, ada olahannya juga banyak. Beberapa olahan juga menurut kami sudah mulai baik dari sisi apapun gitu, dari sisi kualitas, dari sisi packaging dan sebagainya. Ada beberapa yang memang olahan ini kualitasnya oke, rasanya bagus, tetapi masih biasa aja dalam bentuk tampilannya. Nah, kita sentuh dari mulai hal-hal yang ringan-ringan dulu tahun ini. Dari mulai legalnya, dari mulai izinnya, beberapa halalnya difasilitasi dan sebagainya. Jadi tahun ini kita memang fokusnya lebih ke hal-hal ringan, sambil nanti harapannya dengan dukungan Mas Kades, Mas Lurah sama kawan-kawan komunitas di sini digerakkan bareng untuk nguatin potensi apa yang nantinya pengen dikembangkan ke depan. Jadi kalau di tahun ini memang kita baru concern di yang ringan-ringan dulu Mas di Gosari ini. Tapi yang paling menonjol tuh apa Mas? Olahannya Mas. Olahannya. Ada yang punya bakery itu cukup baik dari sisi tes. Hanya saja memang kemarin catatan kami, saya lupa namanya Mbak siapa itu. Rasanya enak Pak. Tidak kalah dengan tes bakery yang berkelas. Ketika kita ngicip ya, kawan-kawan kami juga di tim merasakan hal yang sama. Hanya saja dia masih dikemas ya kayak produk Deso itu Pak. Padahal dikemas lebih cakep gitu, bisa lebih lagi, atau itu sebetulnya sudah bisa diarahin untuk semacam arah nanti ke olah-olah atau apapun, ke atar-atar dan sebagainya. Cuma belum dikembangin ke sana. Makanya kita treatment kita arahin untuk pelan-pelan diperbaiki dari sisi itunya. Karena memang dari sisi kualitasnya sudah mulai bagus seperti itu. Dan ini berarti langkah-langkahnya seperti apa nih Mas? Langkah-langkah pendampingannya dulu masih mengenali dulu, kemudian mencari apa yang mau dikembangkan atau seperti apa berarti? Nah, tahun ini kan kita baru proses ibaratnya dari proses awal ya. Dari beberapa kawan-kawan ini di peta ini kelihatan nih beberapa produk yang kuat yang mana, yang belum yang mana. Sambil juga kami mencoba untuk diskusi dengan kawan-kawan di kelurahan untuk melihat nih ke depan Gosari secara UKM janjinya sebagai apa.
Oke. Bisa dengan pola satu produk unggulan yang nanti diunggah ke, atau bisa dengan create pasarnya dengan multi produk. Oke. Karena kan memang beda-beda ya, Mhm. beda-beda treatment. Kayak di beberapa desa yang lain ada yang fokus ngembangin coklatnya, ada yang fokus ngembangin produk dari olahan mokafnya, ada yang fokus di samping pojok sana, ada yang fokus ngembangin olahan kelapanya. Nah, Gua Sari sampai saat ini kita belum menemukan satu produk yang pengen diunggulkan memang. Tapi kalau ngelihat konturnya, Gua Sari ini beragam sebetulnya produknya. Nah, kalau kita ketika ngomongin beragam, bisa jadi nanti yang dikembangin adalah kawasan pasarnya yang bisa dikembangkan. Nah, ini kita perlu ngobrol banyak nanti tentunya dengan kawan-kawan di desa Gua Sari itu sendiri. Oke, termasuk salah satunya UKM kita nih Mas Yadi ya. Ini kalau Mas Yadi ini udah lama Mas ini mengembangkan Blangkon nih Mas. Ya, kami usaha Blangkon tuh sudah hampir 22 tahun ya, tahun 2000. Awalnya dulu gimana Mas? Ya, sebelum itu kami 7 tahunan itu ngenger ikut orang belajar buat Blangkon itu. Nanti kami karena guru kami meninggal, kami mau nggak mau terpaksa terjun menggeluti ini. Jadi kami dari awal terpaksa jadi kebiasaan, jadi melestarikan budaya juga, memberdayakan sekitar kita. Nah, sekarang malah tambah tugas dari Pak Lurah ini kon ngampu UMKM di Nggosari ngewangi ayo gitu. Berarti ini kalau tapi memang produknya luar biasa sampai ekspor juga ya Mas ya? Alhamdulillah pernah ke Malaysia gitu. Oke, ini produknya berkualitas dan ini boleh milih. Ini kamu mau seperti apa? Diukur sendiri juga ya Mas ya. Boleh ngukur ya, boleh ukur sendiri dan lain-lain. Dan ini kalau sekarang sudah berapa karyawan yang di ini Mas? Sebelum pandemi itu sampai 32 orang, tapi 32 orang. Pandemi kami merampingkan kan bisnisnya ganti online toh Pak. Terbatasan kita kurangi karyawan tinggal 15 sekarang. Setiap tahun pasti ada kenaikan itu training baru itu dilatih terus, ini mulai terus masuk 2 paling 3 bulan baru bisa baru jadi bisa produksi. Jadi harus 3 bulan harus sudah bisa menguasai ya gitu. Oh, menarik nih, ini pemanfaat bisa mengkaryakan orang-orang di sekitar. Dan kalau tadi ada Pak Mas Imam, ada Pak Wisnu, sebenarnya ada Pak Lurah nih. Kalau dari teman-teman UKM di Nggosari sendiri, apa sih yang sebenarnya diharapkan dari sebuah pendampingan itu? Nek kami UKM itu kalau pendampingan kalau bisa ya totalitas itu Pak. Misalnya kita kalau cuma 3 hari 2 hari kan kurang maksimal, mungkin butuh waktu yang panjang tuh untuk jadi UKM itu profesional gitu. Jadi mungkin waktunya agak diperpanjang gitu. Pendampingan 1 bulan kurang yo 2 bulan gitu, tadi kan benar-benar jadi UKM itu bisa produksi, bisa jualan gitu. Dan pas itu ternyata karena di Dinas Koperasi ada program Desapreneur. Itu pendampingannya 3 tahun ya Pak Wisnu? 3 tahun. Ini program Desapreneur ini kenapa Pak ini Nggosari yang dipilih, atau kemudian potensi apa sih yang dilihat oleh Dinas Koperasi sehingga ini harus dikembangkan nih? Kalau kami bicara makro sebenarnya Dinas Koperasi UKM DIY kan punya kebijakan mengikuti visi misinya Bapak Gubernur. Yang setelah diturunkan dari visi misi kalau dulu kan Among Tani Dagang Layar, kemudian visi Samudra Hindia, kemudian kalau sekarang kan ada reformasi kelurahan juga. Nah, ini kan kemudian kita mendekatkan bagaimana ada banyak muncul kelurahan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru. Maka kalau dari indikator makro kita ya ekonominya tumbuh tapi inklusif. Artinya inklusif itu tumbuh tapi adil dan merata. Jadi yang tumbuh tidak hanya yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil itu bisa bangkit. Indikator kecil bangkit ya kemiskinannya turun, kemudian penganggurannya berkurang, kemudian ketimpangannya juga semakin menyempit. Nah, ini yang kemudian salah satu upaya
kreatif dari Dinas Koperasi adalah mengembangkan desapreneur, yang harapannya dari skema pengembangan desapreneur nanti muncul wirausaha muda. Kalau sudah ada usaha yang berkembang di situ, kita create bagaimana usahanya ini kemudian tumbuh dan berkembang. Makanya melalui skema desapreneur ini kemudian dalam level pemerintah daerah ini terintegrasi dengan skema desa mandiri budaya yang pilarnya ada desa budaya, desa wisata, planner, dan desa prima. Makanya kalau bicara planner sendiri di DIY, seingat saya sudah ada sekitar 85 kelurahan planner yang ada di DIY. Lebih 20 diantaranya itu ada di Bantul sebenarnya. Dan salah satunya di Gowosari. Ini mungkin karena kunjungan pertama saya pengen tanya Mas Imam dicarikan kelurahan baru yang saya belum pernah lihat. Tahu kalau di Ingkung Kuali ini memang kalau saya lihat tadi penjelasannya Pak Lurah memang Gowosari sudah banyak sentra-sentra yang sebenarnya itu sudah settle ini kan. Sudah mapan, makanya mungkin strateginya Mas Imam untuk Gowosari ya mungkin mengintensifkan bagaimana skema-skema pemasaran promosi yang ada terkait produk-produknya ada di sini. Kayak tadi Blangkon ini kan sudah umurnya hampir 23 tahun Pak. Nah, ini yang mestinya tinggal dielus itu apa. Kemudian kalau ada yang pesertanya baru ini kemudian ya tadi saya sepakat dengan Pak Imam kalau di tahap 1 itu masih kita akan menentukan skema strategi pengembangan produk unggulannya seperti apa. Apakah nanti harus satu produk unggulan atau bisa dimixkan atau dilihat karakter UKM-nya itu nanti ada banyak, tidak harus gerusa-gerusu, dilihat dulu skema-skema yang memungkinkan Gowosari nanti berkembang karena di sekitar Gowosari juga ada banyak kelurahan lain yang juga tumbuh. Nah ini yang jangan sampai Gowosari itu seperti pulau sendiri tapi tidak melihat wilayah-wilayah yang lain. Sehingga koneksi-koneksi dengan wilayah yang lain juga harus diperhatikan karena ini menjadi kunci. Itu ketika tadi Pak Lurah, ini 60% wilayahnya pegunungan. Nah, berarti kalau bicara basisnya pegunungan dilihat aja di luar banyak lahan kering ini ya. Mungkin potensi wisata ini perlu diintegrasikan dengan agribisnis atau apa tadi sudah ada industri-industri yang berbasis hutan, topeng kayu, kemudian apa ya mungkin ternak dengan seperti kuliner ini. Ingkung katanya ada lebih dari 14 warung ingkung, ini sebuah hal yang sebenarnya bisa di-up lagi. Bagaimana kita nanti bisa mensupport ingkung ini tidak hanya mungkin dikenal di Bantul, tapi dikenal di Jawa bagian tengah ini kemudian atau di sekitar Jawa ini kemudian. Kalau pengennya ingkung itu datangnya orang pinggir jalan Paris, tapi kemudian di sini di Gowosari Pajangan ini yang sentranya banyak sekali. Belum topeng kayu krebet tadi, kemudian ini Blangkon dari dusun apa Pak Lurah tadi? Dusun Kentolan tadi yang mestinya titik-titik ini mestinya bisa diperkaya. Apalagi Gowosari ini salah satu wilayah yang strategis ketika secara kemandirian tingkat kelurahan sudah bisa dioptimalkan ketika sudah menerapkan green economy tadi, sudah punya skema tempat pengolahan sampah sendiri dan minimal itu nanti bisa jadi percontohan bagaimana nanti peluang-peluang pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Gowosari bisa diintegrasikan pada aspek itu, pada aspek green ekonominya, berkelanjutannya, bisa nggak nanti mungkin limbah-limbah dari banyak produk UKM kemudian bisa dikelola sehingga cycle-nya ini kemudian muncul. Ini yang saya lihat belum banyak muncul di wilayah-wilayah kelurahan. Kalau Gowosari bisa memunculkan ini, saya kira itu yang akan menjadi nilai lebih nanti dalam rangka skema pengembangan desapreneur. Itu semestinya tadi kan support APBD melalui DAES-nya cukup besar sebenarnya. Nanti bisa dijelaskan Pak Lurah apa saja dan kami ini kemudian melihat Gowosari ini tidak sekedar punya gua Selarong saja ya, tapi juga punya wilayah-wilayah titik destinasi lain yang mestinya bisa dikembangkan. Dan titik-titik gua Selarong dan lain-lain nanti bisa sebuah destinasi yang saling terkoneksi dengan yang lain. Dan ini yang merasakan siapa? Yang merasakan manfaatnya ya warga Gowosari sendiri.
belum skema pengembangan kampus tadi. Jadi memang kalau Benar. bicara masa depan, Gua Sari ini menjanjikan dan kita mensupport di sisi ininya, di sisi prenernya. Jadi ketika nanti di tahun keempat nanti seumpama sudah dilepas, spirit entrepreneur seperti Pak Yat kemudian menular ke generasi muda, generasi yang Benar. muda yang lain, sehingga jiwa struggle-nya ini kemudian tumbuh. Dan ini yang menjadi benefit dari kami. Jadi tidak ada ketergantungan dengan pemerintah, tapi ketika pemerintah sudah mendampingi selama 3 tahun ini kemudian muncul entrepreneur baru. Dan yang mestinya bentuk pendampingannya Pak Yat memang tidak harus dibatasi pelatihan, tapi juga ada pendampingan pasca pelatihan. Ini yang terpenting sebenarnya. Jadi kalau mindsetnya orang birokrasi kan biasanya yang penting pelatihan selesai, tapi kemudian SPC-nya selesai, tapi kita kan enggak. Setelah pelatihan ada perubahan yang signifikan tidak terkait mindset pesertanya. Value, dampaknya Ini itu ya. Ini yang terpenting bagi kami. Dan kami memang sekarang sambil jalan sekaligus mengevaluasi perjalanan Desapreneur selama hampir 5 tahun ini, mana-mana saja wilayah-wilayah yang kan ada wilayah-wilayah yang kemajuannya sudah progresif, ada yang standar, ada yang mungkin ada beberapa problem pengembangan ada saja, dan ini sedang kita evaluasi. Terkait karakter wilayahnya kan cenderungnya beda-beda. Ada yang Pak Lurahnya progresif, ada yang Pak Lurahnya biasa tapi justru perangkatnya progresif. Nah, ini yang kita kalkulasi, karena progresivitas tidak harus disokong oleh satu pihak saja. Kalau ada di wilayah itu ada satu orang yang progresif, itu yang kita support. Dan skema support ini memang harus ada dukungan dari pemerintah kelurahan. Tidak bisa sendirian, karena skema paling pas untuk kemudian mengintervensi ya alokasi sumber daya itu langsung ke pemerintah kelurahan. Betul. Gitu, betul. Gitu. Akhirnya ini tuh langsung terjawab ya Pak Yadi. Ini apa namanya, skema pendampingannya tuh nanti 3 tahun loh Pak Yadi. Alhamdulillah. Dan ternyata kan memang yang ditekankan adalah ke value-nya ya, dampaknya. Jadi tidak hanya udah sekedar pelatihan wis rampung, tapi nanti setelah itu apakah kemudian berdampak atau gimana, dampaknya sejauh mana gitu ya Pak Wisnu ya. Betul, ya. Yang dilihat apakah bisa berkembang atau tidak gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal Gua Sari sendiri, ini kan memang 3 tahun ke depan atau nanti dari visi misinya Pak Lurah ini mau dibawa kemana sih Pak? Apalagi sudah banyak sekali dukungan, ada Desapreneur, ada Danais yang beraneka ragam. Kalau Pak Lurah sendiri sebagai istilahnya supirnya Gua Sari ini mau dibawa seperti apa? Gimana ke depannya nih Pak? Ya, jadi kalau di visi misi kami itu kan sampai periode 2024 ya. Ini saya sudah mau expired ini. Ya, dalam hal pengembangan di desa kami ada satu konsep yang kita tuangkan dalam 9 program prioritas kami. Kita sebut namanya Nawa Pradipa. Salah satunya adalah konsep bagaimana membela dan membeli produk-produk di Gua Sari. Salah satu turunannya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan di masyarakat kita dorong untuk membeli produk di Gua Sari. Kemudian kita kembangkan juga satu dusun satu unggulan. Jadi kita memetakan setiap dusun padukuhan itu kami meyakini pasti punya potensi, baik itu dari potensi bentang alamnya, bentang sosialnya, bentang ekonomi, bentang hidupnya, itu saya yakin punya potensi masing-masing. Nah, di tahun kelima ini kami sudah mencoba memunculkan embrio-embrio wisata baru dari konsep pengembangan kawasan budaya yang ada di Gua Sari. Jadi di peta pengembangan Gua Sari itu Gua Sari dibagi menjadi 3 zona. Zona histori itu di sisi utara, yaitu di sekitaran objek wisata Gua Selarong dan sekitarnya. Kemudian tengah itu adalah zona edukasi, di mana di situ ada kampus, di situ ada pondok pesantren, di situ ada tempat pengolahan sampah. Kemudian di sisi selatan ini adalah zona kuliner. Adanya pegunungan belakang ini kan pegunungan-pegunungan. Saat ini sudah mulai warga merespon adanya bentang alam ini untuk dijadikan kafe-kafe. Dan di sisi selatan ini di rencana pengembangan kami adalah zona kuliner. Sehingga konsep terintegrasi dengan satu dusun satu unggulan ini harapannya adalah nanti tiap padukuhan itu bisa mempunyai ini loh yang harus saya unggulkan, ini loh harus saya kembangkan. Sehingga orang yang datang ke Gua Sari tidak hanya ke Selarong saja,
ke Selarong ini hanya trigger awal, kemudian ke Pedukuhan Gandean di sana ada Gunung Mijil, di Kentolan Kidul ada Sentra Blangkon, kemudian di Mbungsing ada tempat pengolahan sampah untuk belajar bagaimana mengolah sampah yang tidak lagi membuang ke Piungan. Jadi kami sudah mendeklar sudah 1 tahun ini kami tidak membuang ke Piungan lagi tempat pengolahan sampah kami. Nah di sana bisa belajar. Kemudian ke selatan lagi ada sentra kuliner Ingkung, ada tempat kerajinan tempurung kelapa, naik di atas ada beberapa kafe yang view-nya melihat Bantul dari sisi barat. Nah konsep pengembangan ini agar orang lebih lama tinggal di Nggosari. Nah, makannya ada, belanjanya tempat ada, wisatanya ada. Nah ini rencana pengembangan kami yang pasti harus didukung oleh warga masyarakat maupun dari sisi pendanaan dan regulasi. Nah dari sisi regulasi, sampah ini kami mencoba membuat satu ekosistem usaha di mana 14 warung kuliner Ingkung yang sampai saat ini tuh ayam-ayamnya ini dibeli dari luar. Ada dari warga, ada yang dari luar Nggosari. Nah, kami membuat satu ekosistem dari ayam ini harapnya nanti di Lumbung Mataraman itu bisa dikembangkan ayam. Kemudian sampah dari kuliner ayam ini nanti organiknya kita kelola menjadi pakan magot, magot nanti menjadi pakan ayam. Jadi ada satu ekosistem usaha yang nanti akan dikembangkan warga Nggosari sehingga ini akan menjadi desa yang mandiri. Dari sisi konsep pengolahan sampahnya berkelanjutan, kemudian dari sisi plannernya yang kemudian setiap wilayah punya potensi. Nah ini maturun sekali dari Dinas UMKM DIY, ada desa planner sehingga padukuhan-padukuhan yang masih melihat ini potensi padukuhanku apa ya kira-kira yang bisa dikembangkan ini agar kemudian lebih menggeliat lagi. Kalau Pak Jokowi punya desentralisasi di tiap provinsi, tiap desa, kami mencoba mendistribusikan beberapa kewenangan potensi yang ada di padukuhan agar kemudian bisa menggeliat bersama, apalagi dengan konsep reformasi kelurahan dari Ngarso Dalem ini. Jadi ini semangat kami. Oke, luar biasa ya. Ini jadi sudah terkonsep sebagian utara, tengah, selatan, dan ini dulu Pak mungkin jadi inspirasi buat kanca muda di rumah. Dan mungkin ada pemangku-pemangku kebijakan juga yang melihat dan mendengar ini gitu. Dulu untuk menyamakan konsep, oke, ini mau dibawa ke sini nih, terus kemudian memunculkan rasa memiliki dari masyarakat. Oke, kita punya tujuan ini harus disengkuyung bareng-bareng. Kalau dari Pak Lurah dulu, caranya gimana Pak Lurah? Ya, jadi kita satu harus memetakan apa yang menjadi keresahan dan harapan warga. Jadi kan setiap orang itu kan punya keinginan macam-macam. Nah, kita pemerintah itu kan sebenarnya hanya mengorkestrai, membuat satu master plan yang kemudian berdasarkan apa yang menjadi potensi dan kegelisahan di masyarakat. Sehingga handar beni itu bisa muncul dari warga masyarakat. Ya walaupun pasti dalam perjalanan ini dinamika itu pasti ada. Apapun itu pasti dinamika ada. Bagaimana UMKM yang harusnya di tahun kelima ini sudah, kalau di target kami sudah mandiri, itu ternyata juga Mas Imam sendiri 1 tahun ya ada aja dinamikanya. Nah ini sehingga kami coba memunculkan satu sentimen ketertinggalan Nggosari dibandingkan desa-desa yang lain, dengan kemudian melihat peluang dan mimpi. Ini loh Nggosari ke depan ketika kita sumber daya manusianya, UMKM-nya tidak melihat, kita nanti akan menjadi penonton di desanya sendiri, di kalurahannya sendiri. 73 hektar kampus yang akan berdiri di sini, 35.000 orang yang akan menuntut ilmu di Nggosari. Padahal pajangan itu hanya 30.000 Mas Imam. Nanti akan ada 35.000 orang yang tempat tinggal di Nggosari dan sekitarnya, itu kan sebuah market yang luar biasa. Namun kalau sampai saat ini kita tidak menyiapkan bagaimana Blangkon ini selain ada tradisi tapi juga pemberdayaan warga, bagaimana kuliner ini menjadi satu ekosistem yang ada di desa. Nah, kegelisahan dan mimpi ini yang kita sampaikan kepada warga masyarakat dan kita tuangkan dalam RPJM Kalurahan Nggosari dan kemudian diturunkan di RKP kegiatan. Nah, adanya dana keistimewaan ini ya memberi satu booster kepada kami agar mempercepat bagaimana target kami yang sebenarnya outcome dari Kalurahan Nggosari di tahun 2035 ini adalah orang satu rumah ada satu sarjananya,
kemudian orang bertempat tinggal di Nggosari yang mempunyai kehidupan mata pencarian di Nggosari, dan outcome yang ketiga adalah orang punya jaminan kesehatan semua. Nah, 3 ini yang sudah kami mulai. Kami 5 tahun ini punya program 1 dusun 1 sarjana. Nah, agar Satu SDM, rumah satu. targetnya nanti setiap rumah punya sarjana. Walaupun saat ini sudah ada hampir 50 orang yang kita kuliahkan selama 4 tahun ini secara gratis. Oke. Ya, ini dalam rangka membangun SDM-nya, bangun jiwanya ini tadi, agar kemudian bisa siap menangkap peluang-peluang yang ada di Nggosari ke depan. Benar, karena investasi yang paling oke itu investasi sumber daya manusia Dan ya. cara untuk memutus kemiskinan adalah dengan pendidikan. Betul, betul. Itu luar biasa banget. Dan tadi Pak Lurah ngendikan bahwasanya dinamikanya juga luar biasa nih. Gimana Mas Imam? Dinamika apa yang dihadapi di Nggosari ini? Ini mau ada Pak Lurah ya. Sekalian curhat ini. Sekali curhat itu. Di tahun pertama ini kebetulan pendampingannya masih so-so, Pak. Jadi kami menilai evaluasi kami perjalanan waktu kurang greget. Artinya kurang greget di sini ya dari aktivitas dan sebagainya. Nah, untuk itu evaluasinya perlu ada aktor lokal yang menggerakkan sebetulnya. Ini dikerjakan sama desa-desa yang lain, dan kebetulan dengan aktor lokal yang aktif kecenderungannya iso ngopeni kawan-kawan nih. Nah, di Nggosari ini kami mencoba untuk metani lagi. Janjane aktor lokal mana yang kira-kira iso dorong kawan-kawannya. Bisa ngesuhi teman-temannya. Ngesuhi gitu. Nah, salah satunya beliau. Makanya sebelumnya kan beliau ini tidak diikut di program pelatihannya kemarin, tetapi setidaknya beliau ini punya jadi orang tua lah di sini, iso ngesuhi kawan-kawannya yang ada di Nggosari. Karena kalau nggak gitu nanti pendampingan yang kami bawa itu agak panjang, Pak. Agak panjangnya habis pelatihan 3 hari gitu, kita jadwalkan selama 15 kali pertemuan minimal gitu kan. 15 kali pertemuan tuh dengan berbagai macam kebutuhan materinya. Ada yang mesti materi, ada yang praktek dan sebagainya. Nah, artinya kalau 15 kali nggak ke jalan semua kan eman-eman gitu loh. Nah, perjalanannya kalau nggak salah baru sekitar 8 atau 9 kali pertemuan totalnya. Itu yang datang belum menunjukkan senangnya kami gitu loh. Baru 2, 3, 4. Nah, iso datang ya lu akeh loh, Pak Yati tulung kula, Pak. Jadi kawan-kawan di kampung ini yuk didorong lagi biar sengkuyung di program ini gitu. Janjinya yang kita pengen bangun tuh simpel loh, Pak Lurah. Ekosistem pembangunan kewirausahaan di desa. Jadi nek ngomong ke UKM nanti yang diajak bicara bukan kami, bukan siapa lagi, tetapi memang mereka, karena basisnya mereka pelaku, mereka yang tahu kebutuhan nih. Nah, makanya kalau untuk hal itu butuh bareng-bareng kan. Nah, harapan kami Desa Peran itu jadi wadah, jadi forum gede yang memang mewakili suara dari teman-teman UMKM di Nggosari. Nah, untuk itu mohon bantuannya ini. Mumpung ketemu beliau gitu. Ya, jadi memang kemarin tuh kita coba memilih UMKM yang belum go internasional dan belum go dalam pelatihan. Kalau Pak Yadi ini kan sudah core of the core-nya di Nggosari. Nah, kita memilih, ternyata skema itu kurang tepat sehingga kita akan memunculkan orang-orang yang lama untuk membina orang-orang yang baru. Nah, kemarin kan memang orang baru semua yang kita libatkan. Jadi harapannya biar muncul aktor-aktor baru di Nggosari, tapi ternyata memang butuh support dari aktor yang sepuh nih, nyepui. Ya ini ya salah satu dinamika karena mungkin ini juga ada di desa-desa lain. Pelaku UMKM di tempat kita itu kadang punya semangat ingin belajar, tapi kadang mereka disibukkan waktunya, habis waktunya untuk memproduksi barangnya. Gitu loh. Jadi untuk pertemuan itu kadang, waduh Pak Ingko sore ini jadwal ngarit, jadwal metu TPA dan lain sebagainya. Kadang nah ini juga satu dinamika tadi yang kami sampaikan, bagaimana kita memilih konsep yang tepat. Nah, saya yakin Mas Imam nanti kita bisa bareng-bareng mudari hal itu. Oke, tapi sebenarnya kan kalau kita tangkap ya, kalau dari visi misinya, maksudnya dari nilainya Desa Planner itu kan ingin menumbuhkan dari dalam tuh ya, semangatnya kesadaran, terus dari dalam ini ayo bergerak. Itu kalau saya nangkap kalau nggak salah tuh Desa Planner tuh nggak pengen nyuapin terus, tapi ayo sadar
bangkit gitu ya Pak Wisnu J. Nah ini apakah kemudian UKM itu sendiri yang ada di Gosari itu belum menyadari, oh ini nih penting nih, aku kudu bergerak, jadi harus mengikuti ini, ini ada tujuan yang lebih besar. Itu belum menangkap itu Pak ya Mas? Mungkin itu bagian dari proses Mas ya. Proses ya. Bagian dari proses. Karena memang rata-rata di tahun pertama ini lagi nyari bentuk sebetulnya. Di beberapa tempat pun seperti itu. Biasanya akan muncul tuh ketika nanti mulai di tahun kedua atau tahun ketiga. Tahun kedua minimal banget. Nah, cuma treatmentnya yang perlu kami lakukan adalah sesering mungkin untuk diskusi dengan kawan-kawan di kelurahan yang mengampu. Soalnya kalau itu nggak kita kerjakan ya nggak akan jadi. Makanya treatment kami ketika ada desa yang mulai kita anggap evaluasi agak menurun gitu, mau nggak mau tim kami harus terjun ke lapangan, nemoni perangkatnya, duduk bareng dengan teman-teman UKM, syukur-syukur ngelibatin komunitas yang ada di sekitar. Untuk apa ya, biar ini nggak kelarut-larut, karena ketika sudah di tahun kedua belum jadi apa-apa gitu, sayang banget. Betul, Nah, makanya kita mencoba dengan treatment seperti itu. Kalau hari ini Gosari masih seperti ini, nggak bagi kami ya karena kita masih nyari bentuk by proses ya. Masih proses. Tetapi kita juga sudah komunikasikan kok dengan Pak Ululu, sudah sempat ngobrol untuk yuk gimana biar lebih kelihatan lagi. Pak Yadi juga kita coba untuk suruh masuk untuk ibaratnya ngopiak-ngopiak teman-teman yang ada di sini, karena memang tipikal yang kemarin diajak pelatihan itu kecenderungannya memang baru semuanya. Nah, baru semuanya itu cilokonnya gitu, Pak. Itu tadi Plus minusnya itu. plus minusnya. Makanya butuh orang yang ada di belakang nih, yang awal nih. Trigger ya. Betul. Makanya syukur-syukur ada Pak Yadi, ada kawan-kawan yang lain di sini. Semoga habis ini kita punya forum lagi, Pak, biar mateng kayak untuk perencanaan itu. Ya, tapi kalau ngelihat juga kayaknya Mas Imam juga kebetulan kan memantau seperti yang tadi ngendikannya Pak Wisnu, memantau daerah-daerah sekitar ya yang juga punya potensi sebagai daerah penunjang, saling menunjang satu sama lain ya. Dan memang kayaknya daerah-daerah sekitar Gosari juga potensinya luar biasa ya Mas ya. Ini kalau misalnya Pak Wisnu sendiri melihat ini perkembangan setahun ini gimana Pak Wisnu? Jadi gini, dari 85 desa plannernya ada sekitar lebih dari 15 yang kategori maju. Jadi ini memang sedang kita dalami lagi, dan sebagian besar kelurahan yang kategori maju ini masuk dalam koridor desa mandiri budaya. Dan pilar planner kan sedang kita dalami lagi, apakah sebenarnya yang sudah kita tinggalkan ini masih tingkat keberhasilannya dalam kalau di presentasi kira-kira wis dominan atau belum. Memang yang menilai bukan kita Mas Awan, tapi yang menilai kita terjunkan tim khusus yang independen dari akademisi untuk bisa mereka bisa mengevaluasi skema desa planner, dan masukan dari tim independen ini nanti diharapkan akan menjadikan skema pendampingan yang kemudian ke depannya nanti seperti apa. Apakah skema sekarang ini apakah masih terus dilanjutkan atau perlu ada kombinasi penataan lebih bagus lagi atau seperti apa. Memang sekarang lagi on progress Mas Awan terkait 15 kelurahan yang sudah kita nyatakan maju ini. Dan nanti masih didalami. Memang ada beberapa yang kalau kita lihat ini masih perlu banyak pendampingan, karena tadi dinamika masing-masing wilayah itu juga punya karakter yang berbeda. Tadi Mas Imam sudah menyatakan, bahkan tim pendamping ini kan tidak hanya dari Pak Imam saja. Kebetulan Pak Imam kan punya pendekatan planner melalui konsep Blangkon. Kami ada 4 pendekatan. Selain Blangkon ada G2R, Global Tetra Planner gotong royong itu. Kemudian ada Kaspak, Kiblat Papat, Limo Pancar di Luhung Kawentar. Kemudian ada Geriloji, Gemah Ripah Loh Jinawi. Memang sebagian besar dari yang sudah maju itu masuk kategori G2R, Global Gotong Royong Tetra Planner, dan kemudian Kaspak.
Beberapa memang ada value yang bagus, tapi juga saya tidak menafik, tidak perlu menutup-nutupi pengembangan desa planner memang perlu banyak dilakukan evaluasi lagi, apakah skema-skema yang sudah kita gandeng itu nanti punya dampak yang signifikan. Artinya tadi sebenarnya mimpi kami dengan mimpinya Pak Lurah itu beda-beda tipis. Saya sangat terpukau dengan Pak Lurah ini. Kalau boleh itu berdoa itu Pak Lurah terpilih lagi nanti. Amin. Dengan orang-orang yang visioner yang bisa melanjutkan mimpi-mimpi kawasan secara berkelanjutan. Beliau sudah bercerita tentang zonasi kawasan sudah pas sebenarnya dari aspek perencanaan. Tinggal nanti impact-nya ada tidak dengan visi misinya Bapak Gubernur. Karena kalau bicara problem Pemda itu kan kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sudah oke. Tinggal yang belum oke itu di aspek kemiskinan dan ketimpangan. Itu ini yang apakah melalui strategi dengan membangun langsung ke kelurahan ini kemudian berdampak dengan penurunan kemiskinan, kemudian ketimpangan pendapatannya berkurang sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu benar-benar bisa terangkat. Jadi tidak hanya kemudian kita mendatangkan investor perlu, tapi bagaimana masyarakat itu kemudian bisa berdaya. Dia punya struggle untuk kemudian bisa muncul di tengah-tengah kawasan-kawasan yang sebenarnya perlu di-up lagi. Makanya tidak banyak loh orang yang kemudian bisa melirik, kemudian bisa seprogresif Pak Lurah ini, kemudian bisa memetakan kawasan yang lahan kering yang sebenarnya tidak subur ini kemudian bisa dieksplor menjadi kawasan-kawasan kafe-kafe di atas sebuah potensi ya. Ada ingkung di sini, kemudian ada sebenarnya poin-poin yang sudah ada di Gua Sari ini bisa lebih di-up lagi dan mestinya pelatihan desa planner bisa mendorong atau mendukung titik-titik yang sudah ada ini di Krebet, di Selarong, di Ingkung, sentra Ingkung ini mestinya bisa support ke sana dan mungkin bisa didesain apakah sanderek Mas Imam, Pak Lurah, Pak Yat nanti ada event-event yang harus disupport di sini itu apa nanti tinggal ritmenya tidak hanya satu, mungkin bisa berkelanjutan. Pada bulan ini nanti kalau volumenya itu sering diadakan itu makanya akan banyak orang kemudian teringat lek kae iki mesti ning Gua Sari. Lah ini yang kemudian kita tumbuhkan. Dan ini memang butuh proses dan tidak semua bisa seperti itu. Bisa jadi saya tidak tahu nanti ketika ada pergantian pucuk pimpinan di kelurahan apakah penggantinya seprogresif Pak Lurah atau tidak. Lah mestinya sistem-sistem yang harus dibangun nanti karena pada beberapa tempat kalau Pak Lurahnya ganti terus wah ini yang baru ini perlu ngajari lagi nih biasanya. Ini kayak dengan skema-skema yang sebelumnya kemudian blank, apalagi kalau konsepnya beda antara yang lama dengan yang baru. Ini juga bagian yang mempengaruhi politik yang ada di desa. Dilalah kalau di Gua Sari level provinsi kan tidak ada seperti itu. Nah, ini yang kami harus antisipasi ketika nanti di fase-fase politik ini yang mestinya skema-skema pendampingan harus tetap berjalan sesuai sistem yang ada. Jadi siapapun Pak Lurahnya ketika RPJMK-nya sudah ditentukan desain perencanaan kawasan skema utara, tengah, selatan, kalau utara wisata, tengah pendidikan, selatan kuliner ini mestinya nanti siapapun akan seiring sejalan seperti itu pengembangannya dan ini ini sudah pas sebenarnya konsep-konsep seperti ini. Ya tinggal mestinya planner nanti mensupport di masing-masing zona ini mau memilih yang mana atau ngayai semua. Nah, mending memilih salah satu atau yang mau dikuatkan di mana, apakah selatan, tengah atau utara atau kemudian menumbuhkan baru seperti sentra-sentra apa Mas Imam tadi, sentra roti tadi itu kemudian berkolaborasi dengan Blangkon ini yang menjadi sebuah karakter budaya khas Gua Sari menjadi sebuah produk unggulan sehingga nanti kalau ada pameran dari kami ataupun di kami juga ada galeri-galeri yang memungkinkan memajang produk-produk Gua Sari ini kemudian bisa kita support asal tadi Mas Imam pendampingannya legalitasnya sudah oke, branding produknya sudah ada dan ini menjadi sebuah karakter yang mestinya muncul itu kemudian pembedanya. Lah pembeda Blangkon
di Guwosari dengan Blangkon di Kulon Progo dengan Blangkon-Blangkon di daerah Bantul Timur itu apa? Nah ini yang mungkin butuh telling story yang kemudian bisa menyadarkan orang, oh di Guwosari dulunya itu katakanlah, oh Blangkonnya itu dipakai prajurit Pangeran Diponegoro atau misalnya itu kan sebuah jadi apa ingkongnya dulu itu buat memang perang zaman Belanda itu kemudian membuat kuat, dan dibuat storytelling seperti itu mungkin akan menjadikan Guwosari itu beda loh. Itu ternyata ingkongnya diterkake dari mana, tapi telling story ini penting untuk membuat orang itu kemudian datang di sini, dan citra itu penting nanti. Hospitality-nya itu juga penting untuk membangun karakter. Karakter tidak hanya karakter orangnya, karakter produknya. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dimunculkan itu kan seiring dengan tadi Mas Imam kemudian menumbuhkan spirit entrepreneur yang ada di Guwosari ini. Memang tidak mudah karena saya ketika ikut Sidilan Jajah Desa Mulanu ini sekaligus belajar di segala saya dicarikan desa-desa yang baru ini yang potensial mana, yang saya juga melihat karena usulan Guwosari menjadi planner sebenarnya sudah tidak bukan hal baru, sudah lama saya tahu itu sudah lama, dan dilalah Mas Imam memilihnya di sini, makanya saya ingin tahu sekalian kenalan sama Pak Lurah ini. Saya kira itu. Ternyata Pak Lurahnya progresif iya. Dan ternyata kalau misalnya ngomongin soal Guwosari potensinya banyak ya, karena kan ada Merti Dusun di Selarong itu juga rutinan ya Pak ya. Terus ada kebudayaan, gelar-gelar budaya juga sering ya Pak Lurah ya. Dan itu sebuah jadi potensi yang kayaknya ini udah punya puzzle tinggal disusun menjadi sebuah gambar yang utuh gitu kan. Tapi kalau dari Pak Yati sendiri ini tadi sempat ditanya juga sama Pak Wisnu, ini sudah paham belum nih uniknya produknya tuh apa gitu, yang mungkin kanca muda di rumah juga pengen tahu itu apa Mas, ini kelebihannya nih? Kami itu produksinya bisa banyak Mas. Kami mungkin kalau ada pesanan itu lebih dari 100 sampai 500 itu kami bisa tadi. Biasanya kami dapat order itu dari keraton, sekarang itu ada proses pembuatan singgin prajurit itu, terus dari Pemda, kan biasanya kuantitasnya banyak, biasanya lebih dari 100 itu dalam waktu jangka pendek itu kami bisa memproduksi secepat 1 bulan jadi gitu. Kelebihan kami di situ. Dan itu kualitas ekspor juga ya Mas ya. Tapi potensi Blangkon itu kalau saya melihat itu sama seperti ragadu, bakpia itu tadi, itu oleh-oleh khas Jogja. Jadi kami produksi 10.000 pun sebulan mungkin habis gitu loh. Karena pesanan saya dari luar kota itu lebih dari itu. Potensinya sangat besar sekali. Jadi sebenarnya pasarnya itu masih sangat luas dan besar ya Pak ya? Iya, sama seperti bakpia, kaos seperti itu. Oke, iya, karena kalau orang ke Jogja ya ingatnya Blangkon. Kalau Blangkon ingatnya Mas Imam. Saya berterima kasih sekali Mas Pak Lurah sama Pak Wisnu, kami kan juga binaan dari JPN, dari Plut. Sejak tahun 2016 saya sudah masuk itu tadi ke bandaranya, ke ini berarti ini sudah ada di sudah. Galeri Plut juga. Kami nanti akan mendorong teman-teman dari Desa Planner ini kami untuk masuk ke koperasi Pak, nanti bisa biar dibawa ke legalitas. Nanti kita mau mendorong teman-teman dari Guwosari ini kalau sudah di legalitas, sudah kita mau bawa ke Pak Wisnu nanti biar di branding di bandara, di JPN itu kita mendorong teman-teman UKM di Guwosari ini khususnya. Mas, ini kan saya melihat bahwasanya Mas Yadi itu adalah UKM yang aktif. UKM yang juga maksudnya mau menyambut sesuatu, tidak hanya menunggu tapi juga sambut bola gitu. Datang ke dinas koperasi, datang ke Plut, datang ini. Nah, mungkin bisa di-share dong Mas. Sharing ke kanca muda yang di rumah, sharing sama teman-teman UKM yang sekarang baru dengerin. Apa sih sebenarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh Mas Yadi ketika Mas Yadi itu memaksimalkan program yang memang dibuat oleh pemerintah? Ya banyak sekali ya manfaat yang kita dapat dari perizinan itu, kita difasilitasi toh di PILT, Jogjamat. Dan biasanya kalau swasta itu bayar-bayar, tapi kalau dari binaan koperasi itu kan
pendampingan, terus ada kuota untuk bikin PIRT halal, terus NIB. Nah, itu sering kami sebarkan linknya ke teman-teman biar kan yang nangkap dari dinas, biar kami dari Nggosari itu juga keangkat seperti saya gitu. Banyak sekali manfaatnya. Masih banyak lagi, ada pameran diikutkan, ada galeri di bandara itu kita dimasukkan ke sana lewat kurasi. Itu nanti kita akan dorong teman-teman dari Nggosari ini untuk ke sana gitu, dari desa primanya ini. Desa trainernya ya. Desa trainernya. Mas, kalau misalnya kan untuk mencapai sampai bandaranya sampai itu kan butuh proses kurasi ya. Awal. Nah, waktu itu apa yang disiapkan oleh Mas Yadi sehingga akhirnya produk-produkku bisa lolos nih sampai sana nih gitu. Ya mungkin karena keunikan ya satu ya. Yang kedua karena kalau ada info itu kita langsung tanggap Mas. Langsung satset gitu loh. Nah itu yang jarang dimiliki sama UKM. Itu catatan tuh. Minta Mas Imam nanti untuk support teman-teman untuk satset itu tadi menangkap peluang tadi. Tapi memang kami tuh pengen UKM di Nggosari kayak Pak Yadi gitu loh. Jadi Pak Yadi itu tidak hanya satset ngikutin program, tapi sampai rumah dipraktekke Mas. Wah iya betul. Belajar pembukuan sampai rumah, investasi pembukuan Mas. Beli sistem dan sebagainya Mas. Belajar Instagram marketing, dipraktekke, golek admin, golek macam-macam. Jadi beliau ini nggak hanya sekedar belajar pelatihan terus tekan rumah, wes orang gitu enggak. Tapi sampai lali gitu ya. Carane digo gitu loh. Makanya progres sampai hari ini. Harus dipakai Mas tadi ya. Langsung dipakai Pak. Kalau kita cuma belajar terus kita aktivitas lain kita lupa. Kita langsung cari alat misalnya komputer, laptop, apa HP itu, terus kita tarik admin yang anak-anak milenial itu buat ngelola itu pembukuan, terus market online seperti itu. Selama pandemi ini online-nya kenceng Pak. Ini Pak Yadi raiso. Online jadi sing bisa gitu. Tapi yang enggak harus semua bisa ya Mas Yadi ya. Sebagai pengusaha. Oke. Nah, ini nih jadi catatan ya Pak Wisnu ya. Intinya jadi wirausaha atau entrepreneur jangan pasif. Jadi kami sudah banyak melihat ya ketika di dinas mereka yang pasif dan mereka yang aktif itu benefitnya beda. Yang pasif, yang ngenteni itu sulit untuk berkembang. Mungkin omsetnya kok standar aja, tapi yang aktif itu kemudian mereka punya cara yang tiap hari kok posting produk terus ditawani sehingga istilah cara kasar itu enggak ada mati-matinya ini kan. Ya ini seperti entrepreneur sejati, seperti yang kita pengen ini tumbuh banyak di desa-desa, di kelurahan. Betul. Jadi itu kan tidak hanya muncul kalau di kelurahan mungkin yang terkenal hanya Pak Lurahnya, tapi entrepreneur itu bisa dimunculkan melalui kerjasama kami dengan kelurahan, dengan UKM-nya. Tadi Pak Lurah sudah jelaskan pentahelik. Kalau bahasa ada lintas kayo, ada kampung, kampus, komunitas, keraton, keprajan, kemudian koran. Nah ini kan bagian dari yang bisa disinergikan. Bagaimana lintas ini kemudian sinergi untuk membangun desa. Ayo bangun desa. Gitu. Ayo ngurupi desa. Ayo nguripi desa. Urip itu kudu bisa urup. Lah, kami support melihat seperti ini kalau memang spiritnya Pak Lurah, Pak Yadi ini kemudian bisa menjadikan obor bagi yang lain untuk maju, ya kita akan memberikan dorongan untuk itu. Jadi tidak hanya kemudian untuk mengembangnya diloloh terus. Loloh itu akan ada saatnya. Kalau diloloh terus itu kemudian nggak bangkit ya udah kita tinggal. Ya wis itu kan mungkin tidak semua loh niat baik pemerintah itu kemudian juga dimaknai dengan baik juga. Yang jelas sinergi antara keprajan karo kampung kemudian dengan kampus komunitas dari masing-masing ini harus ada untuk bagaimana kalau pengen menumbuhkan titik-titik yang sudah ada di Nggosari ini loh itu, dan pemerintah tidak bisa sendirian, apalagi support kami kan sebenarnya juga sangat terbatas. Support dari yang lain sangat diperlukan untuk bagaimana membawa ya ini mimpinya Pak Lurah ini kemudian bisa terwujud apapun dan oleh siapapun. Ini kita hanya memberikan pancingan
Tapi masyarakat lah nanti yang akan Mas Imam hanya mungkin nggak bisa kan full di sini, wong. Iya, betul. Wilayahnya aja tadi ada berapa puluh desa ini, tapi 22 tadi ya. 22 desa dan nanti juga akan kita kewawakan pora kalau ditambahin lagi. Saya kira itu, Mas. Oke, tapi ya apa namanya akhirnya semua itu dari diri kita sendiri ya semuanya. Oke, mau berubah atau enggak, mau maju atau enggak, ya kita sendiri yang mau berubah. Kalau teman-teman atau dari dinas ya hanya ngelus-ngelus yo, ayo gitu ya. Dan Mas Imam, ini kalau Mas Imam sendiri melihat ini kan dukungan dari kelurahan sebenarnya udah support banget gitu kan. Terus juga dari UKM juga ada Pak Yati gini. Potensinya kayaknya ke depan gimana Mas? 2 tahun pendampingan yang akan datang. Kalau ngomongin Guosari, kami optimis. Optimis ya? Optimis. PR-nya hari ini memang di komunitasnya. Nah ini kita mulai coba hidupkan di akhir-akhir tahun inilah. Karena memang kalau nggak kita mulai hidupkan, ya mana nanti tahun kedua masih seperti ini gitu. Mulai kita bangun dari tahun ini. Tapi dengan keberpihakannya kelurahan, Mas Lurah, Mas Ulu yang juga dengan kawan-kawan UKM juga cukup dekat. Artinya peluangnya di Guosari itu besar. Tinggal memang PR-nya ada di komunitas nih. Kita pengennya menghidupkan komunitas UKM yang ada di Guosari ini. Agar apa ya? Agar hidup, punya kegiatan, mereka mungkin punya ide untuk ngembangin apa dan sebagainya. Nah, di tahun kedua tinggal ngembangin. Ketika ini sudah hidup, tahun kedua tinggal pengembangan lagi untuk mau apa nantinya seperti itu. Jadi memang PR kami di akhir-akhir tahun ini untuk menghidupkan komunitas ini. Oke, jadi menguatkan akar komunitasnya tadi ya. Laras. Gitu. Dan Pak Lurah, ini tadi juga sempat disinggung nih, bahwasanya pembangunan itu kan harus berkelanjutan. Tadi Pak Wisnu gitu. Jangan sampai kemudian karena alasan politis apa yang sudah dibangun itu terus rusak gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana nih Pak? Ini kan sudah mau pergantian. Apakah kemudian sudah mempersiapkan untuk supaya ini tetap bisa sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua nanti rencana support untuk dari pemerintah desa sendiri untuk teman-teman UKM dan desa planner ini apa Pak Lurah di tahun 2024 nanti? Berkaitan dengan berkelanjutan sebenarnya ketika kita tuangkan dalam dokumen desa itu sebenarnya harus mau tidak mau menjadi satu kesepakatan yang harus dilaksanakan. Baik itu siapa kepala desanya, siapa kasihnya, siapa careknya dan lain sebagainya. Tinggal memang treatment bagaimana semangat ini kemudian bisa dipahami bersama ini yang kemudian harus bersama-sama kita tumbuhkan. Bagaimana semangat membangun desa dan desa membangun ini harus kemudian saling melengkapi. Membangun desa, saya yakin masyarakat bisa hantar beni bersama. Desa membangun dengan adanya dana yang kemudian banyak ada di desa, bisa membangun sumber daya manusia, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga memang keberlanjutan ini saat ini sebenarnya ini saat ini kita baru membuat semacam pondasinya ya, pondasi agar kemudian menyongsong adanya progres pembangunan Guosari ke depan ini lebih siap dari sisi sumber daya manusia, siap dari sistem, siap dari infrastrukturnya, itu kemudian bisa kuat. Nah, di tahun 2024 nanti kita akan membuat satu master plan. Sebenarnya kita anggarkan tahun ini, tapi kemarin kena refocusing. Membuat satu master plan yang nanti akan menjadi pegangan dusun-dusun lagi. Lalu kemarin itu belum 15 padukuan, sehingga akan kita kembangkan di padukuan-padukuan yang lain. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan di desa. Sebenarnya teman-teman UMKM ini kan butuh ruang. Ruang dalam arti tidak harus fisik ya, tapi juga ruang bagaimana bisa fisik ya kita display dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ketika kuliner ya kita libatkan melalui teman-teman BUMDes agar kemudian lebih menitik beratkan, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan pengadaan-pengadaan. Jadi pengadaan di desa itu kita BUMDes yang menjadi hub, mengkoordinir UMKM yang bergerak di sentra kuliner itu untuk menjadi suppliernya. Kemudian kita akan menghidupkan lagi, dulu kita ada satu gerbek Selarong itu event tahunan, di sana kita menggelar potensi dari masing-masing padukuhan. Kita masih ingat dulu 2015 sama Pak Yadi ini buat blangkon raksasa. Ukurannya berapa dulu Pak Yadi itu? 5 meter atau berapa?
Itu lingkarnya itu 7 meter. 7 meter. meter. Kita 7 meter, buat ya? belangkon raksasa waktu itu. Nah ini apa biar saya ingat sama Pak Yadi itu, saya dulu waktu masih Karang-Taruna minjam produknya Pak Yadi, saya bawa pameran ke Jakarta, pameran ke sana gitu. Iya. Pak Yadi ini termasuk kita bareng-bareng Pak Yadi memperkenalkan belangkon ini, dan alhamdulillah beliau juga salah satu dampingan kami waktu Karang-Taruna, ya masih stay. Dan bahkan sekarang malah gantian dampingi Karang-Taruna. Sehingga pentingnya apa? Kita akan membuat ruang-ruang adanya desa wisata, desa planner, desa prima, desa budaya. Kita rintisan, insya Allah tahun depan akreditasinya muncul. Tahun ini kita baru akreditasi. Insya Allah 24 tahun ini sudah muncul desa budaya. Belum lagi Lumbung Mataraman ini nanti akan menjadi hub bagi UMKM yang ada di Kelurahan Gosari. Saat ini kita tiap minggu, tiap bulan pasti ada tamu. Ini tadi baru di WA, besok Senin ada tamu lagi dari Sumatera. Nah itu teman-teman UMKM selalu kita libatkan. Untuk kemudian ya mendisplay, dan alhamdulillah mesti kelarisan. Ya, alhamdulillah mesti kelarisan gitu. Nah ini ruang-ruang ini yang selalu terus akan kita buka. Selain itu juga penganggaran pelatihan-pelatihan untuk pengembangan bagi teman-teman yang belum terfasilitasi dari kegiatan ini, karena memang terbatas ya kemarin. Itu juga terus kita dorong gitu Mas. Oke. Ya, ruang dan perhatian, kesiapan infrastruktur politik maupun infrastruktur fisik itu kita laksanakan. Menarik ya, akhirnya kunjungan dari Lok Sumawe kemarin ya Mas ya. Lok Sumawe besok. Dan menarik adalah master plan itu tidak hanya based on kalurahan, tapi sampai tingkat pedukuhan juga dibuat master plan biar pedukuhan itu punya arah. Sebenarnya masih banyak yang pengen digali, serius ini masih banyak yang pengen dibahas, masih banyak yang ingin kami cari tahu ya Pak Wisnu ya di sini. Tapi ternyata memang waktu sangat terbatas teman-teman Kanca Muda. Mohon maaf, ini kita masih banyak sebenarnya yang pengen diomongin, dan terima kasih banget. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan daging sekali obrolan di pagi hari ini. Terima kasih. Matur nuwun Pak Wisnu. Matur nuwun Pak Yadi, Mas Lurah, Mas Imam. Siap. Terima kasih banyak, dan Kanca Muda mohon maaf ini nanti kayaknya obrolannya lanjut di off air nih, tapi mungkin buat kamu yang pengen tahu lebih banyak, siap bisa berkunjung ke Gosari ya Mas Lurah ya. Bisa datang ke sini nyobain, buat kamu para pencinta gastronomi menyobain rasanya ingkungnya di sini seperti apa, langsung datang aja ke sini. Awan Narendra pamit, dan ketemu lagi dengan si Dilan, si Bakul Jajah Desa Milan Kori di tempat yang lain, di tempat yang pastinya luar biasa juga. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY dan dana keistimewaan yang sudah support penuh acara ini. Awan Narendra pamit, Love Jogja NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ayo pasti kita mampu, dengan si Bakul UKM naik kelas, dengan si Bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita